Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menyampaikan materi yang telah kami susun, yaitu organisasi pengelola keuangan daerah. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Emrido Pratama selaku Ketua dan Pemateri 1. saya Rahmawati selaku pemateri 2. Saya Priska Laura selaku pemateri 3. Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Baiklah, kita langsung saja ke pokok pembahasan pertama, yaitu kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara. Siapa sih pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara itu? Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yaitu Presiden. Presiden selanjutnya menguasakan haknya kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, dan Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Presiden juga menyerahkan haknya kepada gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang selanjutnya yaitu lembaga negara atau lembaga yang dalam hal ini adalah pimpinan lembaga. Pimpinan lembaga merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan dan berfungsi untuk mencapai tujuan bernegara tersebut, dan untuk setiap tahunnya akan disusun dalam APBN dan APBD. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara, Presiden dibantu oleh Menteri Keuangan dan para menteri lainnya. Menteri Keuangan pada hakikatnya adalah CFO atau Chief Financial Officer yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. Sedangkan para menteri lainnya pada hakikatnya adalah COO atau Chief Operational Officer yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. Dalam pelaksanaannya, diharapkan dapat terlaksananya mekanisme saling uji dalam pelaksanaan anggaran dan jaminan atas kejelasan akuntabilitas Menteri sebagai Bendahara Umum Negara dan Menteri Teknis selaku pengguna anggaran. Menteri Keuangan sendiri memiliki 4 fungsi, yaitu 1. Sebagai pengelola fiskal yang bertugas sebagai penyusun rancangan APBN, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, dan melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan. Kedua, yaitu sebagai pengguna anggaran dan barang yang bertugas menyusun dokumen pelaksanaan anggaran dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara dan pengelolaan utang dan piutang. Yang ketiga, yaitu sebagai bendahara umum negara yang bertugas dalam menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran, melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara, menyajikan informasi keuangan, dan menetapkan sistem akuntansi. Yang terakhir yaitu mengatur pengelolaan BUMN atau barang milik negara yang bertugas mengelola seluruh aset dan atau barang milik negara yang merupakan sumber daya mutlak yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang meliputi kewenangan yang bersifat umum yang meliputi penetapan arah kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara atau lembaga, penetapan gaji dan tunjangan serta pengelolaan penerimaan negara. Yang selanjutnya yaitu kewenangan yang bersifat khusus, meliputi keputusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, pemutusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan dan penghapusan aset dan piutang negara. Konsekuensi pembagian tugas antara Menteri Keuangan dan para menteri tercermin dalam pelaksanaan anggaran. Dalam meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling uji atau check and balance dalam proses pelaksanaan anggaran perlu dilakukan secara tegas. Maka dari itu, dilakukanlah pembagian kewenangan tersebut, yaitu 1.
kewenangan administratif yang diserahkan kepada Kementerian Negara atau lembaga yang berwenang dalam melakukan perikatan dan tindakan yang menyebabkan terjadinya pengeluaran atau pengeluaran negara, melakukan pengujian dan pembebanan tagihan yang telah diajukan, serta memerintahkan pembayaran atau menagih penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran. Yang kedua yaitu kewenangan bendahara yang diserahkan kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Selanjutnya, apa sih isi Undang-Undang Nomor 1 Pasal 19 Tahun 2004 itu? Isi dari Undang-Undang Nomor 1 Pasal 19 Tahun 2004 adalah dalam rangka pelaksanaan pembayaran bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara berkewajiban untuk meneliti kelengkapan pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBN, menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran negara, dan menolak pencairan dana yang diterbitkan pengguna anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Fungsi dari Menteri Keuangan yaitu adalah salah satunya sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang bagi Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Apa saja sih tugas dari Menteri Keuangan dan pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang? Tugas dari Menteri Keuangan dan pimpinan lembaga: yang pertama, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang kedua, menunjuk kuasa pengguna anggaran atau barang. Yang ketiga, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara dan melakukan pengelolaan barang milik negara. Yang keempat, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang. Yang kelima, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Yang keenam, menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan penerimaan pembayaran. Yang ketujuh, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpin. Kedelapan, menggunakan barang milik negara. Dan yang terakhir, mengawasi pelaksanaan anggaran. Next. Pengelolaan aset negara. Siapa saja sih yang termasuk dalam pengelolaan aset negara? Pengelolaan aset negara atau barang milik negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 42, yaitu antara lain: yang pertama, Menteri Keuangan sebagai yang mengatur pengelolaan barang milik negara. Yang kedua yaitu Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna barang bagi Kementerian Negara atau lembaga yang dipimpinnya. Dan yang terakhir yaitu Kepala Kantor dalam lingkungan Kementerian Negara atau lembaga sebagai pemegang kuasa pengguna barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan. Next. Pengelolaan barang milik negara atau daerah. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban anggaran, pendapatan, dan belanja negara atau APBN, atau yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang milik negara atau daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan belanja negara atau daerah. Barang milik negara atau daerah dapat juga berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu meliputi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. Yang kedua, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Next. Dalam pelaksanaannya sendiri, pengelolaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdiri dari asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.
Next. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan barang milik negara atau daerah meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan. Dan yang terakhir, pembinaan, pengawasan, dan pengadilan. Next. Terdapat juga pejabat yang terlibat dalam pengelolaan barang milik negara atau daerah yang terdiri dari yang pertama yaitu Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai pengelola barang milik negara. Yang kedua yaitu Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Yang ketiga adalah Sekretaris Daerah yang juga merupakan pengelolaan barang milik daerah. Selain pengelolaan barang, terdapat juga pengguna barang milik negara dan daerah yang meliputi menteri atau pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian atau lembaga yang merupakan pengguna barang milik negara. Selain itu, terdapat juga kepala kantor dalam lingkungan kementerian atau lembaga yang memiliki kuasa sebagai pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. Yang terakhir, terdapat satuan kerja perangkat daerah yang merupakan pengguna barang milik daerah. Materi selanjutnya yaitu bentuk pemindahantanganan, bentuk pemanfaatan, dan bentuk pemusnahan dan penghapusan barang milik negara atau daerah. Terdapat beberapa bentuk pemanfaatan barang milik negara atau daerah yang meliputi yang pertama yaitu sewa yang dilakukan terhadap barang milik negara atau daerah berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan. Selanjutnya yang kedua yaitu pinjam pakai yang dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dengan jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Yang ketiga yaitu kerjasama pemanfaatan yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara atau daerah, meningkatkan penerimaan negara atau pendapatan daerah. Yang selanjutnya, bangun guna sera atau bangun seraguna yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa penggunaan barang memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan umum dan tidak tersedia dana yang cukup untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut dengan jangka waktu paling lama 30 tahun setelah perjanjian ditandatangani. Selanjutnya yaitu kerjasama penyediaan infrastruktur yang dilakukan antara pemerintah dan badan usaha yang berbentuk perseorangan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi dengan jangka waktu paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang. Dan yang terakhir adalah tender yang dilakukan dengan cara memberitahu rencana tender ke publik, lalu memilih sehingga tersisa 3 calon mitra yang memasukkan penawaran. Secara umum, pemindahantanganan dilakukan kepada barang milik negara atau daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah negara atau daerah. Pemindahantanganan barang milik negara atau daerah dapat dilakukan dengan cara yang pertama penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintahan pusat atau daerah. Dalam pelaksanaannya, barang milik negara atau daerah juga dapat dimusnahkan atau dihapuskan. Jika barang milik negara atau daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan atau tidak dapat dipindahtangankan. Pemusnahan dan penghapusan barang milik negara atau daerah dilakukan penggunaan barang dengan persetujuan dari pengelola barang untuk barang milik negara dan gubernur, bupati, wali kota untuk barang milik daerah.